Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan ke Zat Ilahi Rabbi yang alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa hadir dalam undangan Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala lewat kajian Al-Qur'an, ya tahsin untuk membaguskan bacaan kita agar kita menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, tabi'in juga kepada kita sebagai umat yang selalu istiqomah di dalam melaksanakan ajaran sampai akhir zaman. Juga sebuah hadis bahwa Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Bacalah Al-Qur'an maka akan datang di yaumil qiyamah, di hari kiamat, syafi'an li ashabihi, yaitu memberikan syafaat, penolong bagi hamba-hamba Allah yang rajin untuk selalu berinteraksi kepada Al-Qur'an. Untuk malam ini kita murojaah di surat Al-Buruj, ya, Al-Buruj. Ya, 590. Kelihatan Pak Taufik? Oh, kelihatan. Alhamdulillah. Masih kelihatan nggak pakai kacamata. Alhamdulillah. Tidak sampai akhir, cukup saja sampai 10 lah ya. 10 lah ya. Ya. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj.
واليوم الموعود واليوم الموعود وشاهد ومشهود شاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. Ya, alhamdulillah. Sampai ayat 10 dibagi 2 dulu setengahnya. Untuk selanjutnya mudah-mudahan ya di pekan depan Jumat terakhir ya mungkin ya Pak Rashid ya. Terakhir masih ada ya, masih ada satu lagi ya. Satu lagi nanti kembali ke Ahad ya untuk pekan depannya ya. Ya lah jam 4 lahnya. Ya jam berapa jam 4 boleh lah. Pada asar monggo lah, biasa we dah. Lama lah. Ya ada bantu-bantu nyambal senang bah. Nyiapkeun kolak. Ya lihatlah jam 4 nantilah di kondisikan jam berapa waktunya gitu kan. Sampai ke tajil gitu kan, sampai tajil ya. Sampai tajil gitu kan. Jam 4 lah. Jam 5 boleh lah gitu kan. Jadi 1 jam. Ya kita 1 jam lah. Jam 6-nya, jam 5 lah gitunya. Ya jam 5 lah, jam 5. Ya jam 5 gitu kan. Jam 5 teng ya. Ya jadi tuh.
Mudah-mudahan pas bukanya ada ya ada tambah, ada snack, ada nasi, insya Allah mudah-mudahan ada yang berikan. Ya, dan Sabtunya rencana remaja, yang Sabtunya sore sama sih. Remaja masjid, itu ya Karang Taruna, yang agama remako remaja. Alhamdulillah, untuk malam ini ya, karena untuk sifat ya yang ada lawan kata, ada yang tidak ada lawan kata, hanya poin-poin yang sudah tersampaikan ya, seperti yang ada lawan kata asya atau al-hamas ya. Terusnya juga ada yang tidak ada lawan kata yang sudah tersampaikan ya, untuk 7 poin ya. Tapi belum seperti al-jahrnya, belum al-istifalnya, belum, itu kan tidak begitu ini ya secara umum. Untuk malam ini kita diselingin dulu lah ya. Itu kan udah diselang dulu ya, agak sifat untuk secara materi ya. Akan sedikit saya sampaikan tentang mad ya. Mad itu kan yang panjang pendeknya ya. Itu agar kita terlatih kebiasaan ya, walaupun secara hukum tahu, tapi pada pelaksananya kadang-kadang lidah itu suka terpleset ya, itu bacaan madnya ya. Jadi mad secara mad artinya kan panjang ya, panjang. Secara umum terbagi kepada 2 bagian ya. Satu mad asli, kedua mad far'i ya, gitu. Jadi 2 bagian ya. Dan untuk di daurah ya, buku mad yang cetakan terakhir ya, yang ngambil dari Timur Tengah, yang cetak oleh Pak Ajis, itu mad asli terbagi dengan 5 bagian ya, gitu. Satu sebut mad tabi'i ya, kedua mad badal, ketiga mad iwad, keempat mad tamkin, dan kelima mad silah qasiroh. Gitu. Kalau lihat di buku tajwid yang lama nggak ada, ya nggak ada, hanya mad asli sudah, gitu kan. Ya, maka mad asli sama mad tabi'i ya bisa jangan sama aja lah ya, gitu kan. Kalau nanti kita penting ada pengembangan ya, luas gitu kan, gitu. Jadi mad asli ya secara hukum ya tadi ya, di mana keasliannya mad yang tidak dipengaruhi oleh hamzah atau sukun ya. Itu. Jadi menurut Imam Hafiz ya terbagi 5. Nah, mad tabi'i ya dengan huruf ada 3, yaitu alif, waw, iya. Sama dengan mad asli lah gitu kan. Gitu. Kalau yang secara umum mad asli alif, waw, iya gitu kan. Ya, untuk lebih terspesifikasi ya, bahwa keasliannya untuk Imam Hafiz dibagi kepada 5 bagian ya. Yaitu mad tabi'i itu ya. Dan hurufnya ada 3 ya, sama dengan mad asli gitu kan. Kalau di umum mungkin masih mad asli
ya, mad asli aja gitu kan. Nah, kembali ke ayat yang tadi ya. Al-Buruz ayat 1 sampai ayat ke-10 ya. Mana yang mad asli dari kelompok mad tabi'inya ya, di ayat yang pertama ya. Was-samaa'i dzatil buruj ya. Mad aslinya ada satu adalah dza ya, mad tabi'i itu ya. Maka dza itu dibaca panjang 2 ketukan, masuk kepada mad tabi'i, kelompoknya kelompok mad asli ya. Ya, kadar panjangnya mad asli, mad tabi'i yang 5 itu adalah 2 harokat. Artinya 2 ketukan ya. Tuh. Jadi di ayat yang ke-1 adalah dza ya, was-samaa'i dzatil buruj. Dza-nya harus dibaca panjang. Yang lain ya, selain dari mad tabi'i ya, di sini ada was-sama, ada juga buruj gitu kan. Nah, itu. Was-sama makna panjang, asalnya daripada mad ya, mad asli. Karena mad bertemu dengan huruf hamzah, dikasih tanda atasnya maddah atau halis, maka disebut mad wajib muttasil. Itu masuk kelompok mad far'i ya. Mad far'i nanti ya. Mad far'i dibagi 10 bagian nanti ya. Dengan tiga bagian kelompok ya. Itu nanti mad wajib ya, ada mad wajib ya, itu ada mad jaid gitu kan, juga ada mad silah tawilohnya ya, mad silah qasirnya dimasuk ke mad asli. Jadi bagaimana cara bacanya? Was-sama dikasih 4 ketukan saja cukup lah ya, mau 5 mau 6 juga cukuplah dengan 4 ya, gitu kan. Itu kan. Jadi was-sama ya, itu dikasih 4 ketukan saja ya. Ini disebut wajib karena dalam satu kata ada. Ya. Ini. Jadi kenapa disebut wajib? Ya, karena ini dalam satu kata ya. Itu. Jadi sama'i satu kata, lain dengan mad jaiz nanti ya. Satu kata, satu kalimat, was-sama'i. Nah, itu satu langit kan, artinya kan satu kata. Ya. Kalau menghadapi hamzah ya, itu dikasih dan halisnya pun tebal. Was-sama'i dzatil buruj ya, buruj juga panjang, awalnya daripada mad asli ya, mad tabi'i, domah bertemu sama waw ya, tapi masuk akhirnya huruf jim ya, huruf qalqalah ya, maka di akhirnya harus dimasukkan kepada qalqalah. Itu kalau kita Indonesia masuk qalqalahnya qalqalah kubro ya. Jadi qalqalah kubro. Jadi qalqalah kubro adalah qalqalah yang setiap huruf
qalqalah itu tidak disukun. Ya, tidak disukun. Itu. Dia mati disebabkan tanda akhiran yaitu waqaf. Akhiran ini gitu kan. Kan wal buruji gitu kan. Wal buruji. Nah, gitu kan. Jadi was-sama'i dzatil buruji wal yaumil, kalau wasol langsung maka ini tidak menjadi qalqalah kubro itu. Maka di sini adalah mad tabi'i buruj ya. Baru kalau di sini karena tanda akhiran maka masuk qalqalah kubro. Itu juga bisa disebut mad arid disukun walau tidak mendapi nun. Masuk bisa disebut mad arid disukun atau disebut juga qalqalah kubro gitu kan. Ya, di sini adalah qalqalah kubro itu. Dan masuk juga dua mad arid li sukun. Ada mad panjang ru-nya, arid baru sukun mati. Nah, jadi si mad arid di sukun itu saatnya ada tiga, ada mad, ada arid, ada sukun. Itu madnya adalah buru, gitu. Buru itu mad kan, mad. Arid, ya baru. Mana yang baru? Huruf jim, baru mati. Mana sukunnya? Ya sukunnya kan karena dimati disukun sebabkan ada akhiran waqaf gitu. Maka disebut mad arid li sukun. Panjang baru kena mati gitu kan. Itu ya dari burunya awalnya mad tabi'i ya, mad asli buruj, maka masuk ke huruf qalqalah jim maka harus mantul ya. Was-sama'i dzatil buruj, itu mad tabi'inya ada di posisi za. Itu ya. Itu yang mad tabi'inya ya. Itu. Wasamanya masuk nanti kelompoknya kelompok mad far'i. Itu. Nih, tetap ya walaupun kita bahasan daripada mad terlepas ya mahrojnya dan sifatnya tetap ya. Itu Yang mana? Yang terakhir ya. Setiap yang akhir ya itu 4. Boleh 2 juga, tapi kebanyakan kalau mad arid li sukun adalah minimalnya 4. Itu. Kenapa? Karena masuk ke nanti kelompoknya kelompok mad far'i, bukan mad asli. Nah ini yang untuk bisa membedakan mana kelompok mad asli far'i, mana yang harus dibaca 2 ketukan, mana yang harus 4. Itu ya. Itu. Jadi di kelompok kelompok mad asli kan ada mad tabi'i, yang ini kan za, ada mad badal sama kalau di alif, ada mad iwad ya nanti bagaimana, ada mad tamkin, ada mad silah qasiro. Itu yang harus dibaca 2. Nah, kelompok mad arid sukun nanti kan itu mah di atas 2, 4 mau 5 mau 6 monggo. Itu kan. Jadi 4 mau 5 mau 6 ya. Itu di atas 2. Itu. Yaitu nanti ada mad jaiz munfasil, ada mad wajib mutasil, ada mad silah qasiro. Itu ada mad lazim harfi musba, mad lazim musaqal kalimi, nanti kelompok-kelompoknya itu ya. Yang penting berarti kan untuk supaya memudahkan kita yang masih ABG, ABG kan yang diselingin gini, tapi surat-surat yang kita sehari-hari tapi dibahas gitu. Iya yang mahrojnya. Iya gitu kan. Soalnya gitu. kalau ini kan agak kurang
ini apa gitu. Kalau langsung praktek Betul. bacaan yang kita hafal gitu. Iya. Ya. Itulah. Ya, bagus. Jadi saya kembali dulu ke mad karena mad itu sangat penting gitu kan. Ya. Gitu. Jadi kita jangan berbicara masalah teori dalam penting malah. Gitu. Jadi bagaimana cara membacanya, bagaimana teknisnya itu. Jangan Karena dua dibaca 4 baca 2. nah itu mah. Jadi ada yang ini harus dibaca panjang tapi masih dibaca pendek, atau ini harus dibaca pendek baca panjang. Itu kan. Nah, kalau ketahuan ya mungkin harus namanya tes gitu kan. Gitu kan. Jadi itu ya, jadi was-sama idzatil buruj ya. Ya oke, dibaca 1 2 3. Was-sama idzatil buruj. Ya, jadi sama tadi baca 4. Kalau dza asli ya, mad tabi'i cukup dengan 2. Masuk ke til, alif lam qamariyah, buruj itu dikasih 4 ya. Masuk langsung ke jim, tapi harus qalqalah ya. Buruj. Ya, buruj. Ya, tidak ada yang qalqalah ya. Nah, ya, diulangi lagi ayat pertama 1 2 3. Was sama nah, gitu. Jadi buruj ya. Yang di ayat kedua wal yaumil mau'ud. Ya. Wal yaumil mau'ud. Di ayat yang kedua tidak ada mad. Tidak ada mad. Ya, tidak ada mad. Itu wal yaumil. Ada juga harfulin. Ya, kalau dulu disebutnya madlin, lin, ya, itu. Yau, kenapa wau pasangannya sama domah? Kalau wal yumi, nah itu kan boleh. Itu kan ini wau sama fathah, bukan pasangannya. Alif sama fathah, za tadi ayat pertama itu pasangannya. Fathah sama alif itu pasangannya, ya. Suami istri ini ya, itu cirinya fathah dengan alif. Tapi alif saja, alifnya tidak boleh punya harokat, harus kosong. Baru si za itu panjang. Tuh. Nah, terus yang ayat kedua tidak ada, ya. Itu. Ada juga di akhir sama tadi. Mau'ud. Yau mau itu harfulin. Ya, itu. Kalau dulu disebut madlin lah dulu mah ya. Ya, kita masuk sekarang harfulin aja. Kenapa? Karena syaratnya ya panjang itu harus 2, tapi bersamaan gitu kan. Kalau au ya berbeda vokalnya, jadi ya dipisahkan sekarang. Bukan madlin lagi, harfulin. Kalau madlin baru yang di akhir kalimat seperti naum gitu kan. As-sholatu khairum minan naum. Nah, itu madlin nanti. Ada di kelompok nanti di mad par'i masuk ke mana itu ya. Nah, di ayat yang ketiga langsung wasyahidiu wa mashhud. Ya, 1 2 3. Wasyahidiu wa mashhud. Nah, ada di posisi sya. Itu mad tabi'nya panjang. Wasyahi nggak boleh ya, ulah wasyahidi nggak boleh. Ya. Seandainya kita berpikir ke huruf di ya wasyahi. Diu wa mashhu, itu trik dan teknik. Putuskan yang penting karena hi itu satu harokat. I-nya satu kan, tidak ada i depannya. I itu apa? Iya. Nah, di al-jaub kan kita belajar ada masuk huruf al-jaub itu kan ada 3. Alif, waw, iya. Alif a gitu kan. Waw u,
iya, i. Jadi a, u, i itu al jaub. Tidak ada goe, hoe. Nah, hoe gitu. As-salatu khoy. Nah, nggak ada, ya kurang bagus. Kan ada as-salatu khoy. Nah, khoi ke i kembali ke al-jauf. Gitu. Jadi kembali ke makhraj. Ya. Nggak salahkan yang biasa al-khoy, nah, goe, nah, itu idealek, tapi diperbagus lagi menurut al-jauf huruf mad asli yaitu a. Alif adalah a, waw adalah u, i adalah i gitu kan. Jadi kalau i, khoi, bai, goi, jangan goiril. Nah, itu dibaguskan kembali. Jadi situ ada ayat yang ketiga, wasya, hi pendek, diu ingat masuk ke waw, itu masuk ke al khaisum, rongga hidung, atau sebut idgham bigunnah, masuk dengan dengung. Wa syahidiu wa mashhud. Nah, itu ya. Oke, 1 2 3. Wa syahidiu wa mashhud. Ya, hujam tetap ya, masuk ke dal. Ya, qalah kubro atau mad arid di sukun setiap akhir kalimat. Ayat keempat, qutila ashabul ukhdud. Ya, 1 2 3. Qutila ashabul ukhdud. Ya, di situ ada ha. Qutila. Ya. Qutila. Itu enggak ada yang dipanjangin. Hati-hati. Jangan kutila as. Ustadz kan di depan la kan ada alif, tapi alifnya hidup. Kalau hidup yang mandiri, tidak membantu kepada la. Jadi kan kutila as, jangan kutila as habul Jadi kalau belum refleks kepada panjang pendek, jangan dihantam, lebih baik terbata-bata aja. Qutila ashabul ukhdud. Yang penting tepat panjang pendeknya. Karena khawatirnya ke makna berubah. Makna berubah artinya rusak kan? Itu tatanannya rusak. Setiap rusak ya bacaan kita rusak. Tuh ya. Pernah kan kita sampaikan untuk mad itu pengaruhnya juga besar ya. Itu seperti khotib beda kan antara penceramah dengan melamar, hanya dari mantobi'i ya. Itu kafuron, kafuro, hanya cuman kaf yang mantobi. Orang kafir sama dengan air zat kafur, beda artinya. Kafuro itu zat kapur, kafuro itu orang kafir, hanya di kapnya aja gitu. Jadi harus betul-betul harus hati-hati panjang pendeknya. Yang belum bisa ya terbata-bata dulu aja ya. Hati, maka membacakan harus hati-hati. Ya itu tentang mad dulu ya, agar bagaimana kita membaca panjang pendeknya tepat itu. Yang utama jangan sampai yang pendek dibaca panjang. Sama yang panjang dibaca pendek akan merubah kepada makna. Lain dengan dengung, idgham, iqlab, ihfa. Itu mah tidak begitu masalah kepada arti. Gitu Pak, gitu. Nah, kenilai ke orang ketaatan kepada ya pahala lah gitu kan. Makanya jangan ihfa didengungkan gitu, tidak konsisten. Itu memang tidak merubah kepada makna gitu kan. Iya. Gitu kan, tapi kan alangkah baiknya kan ada al khaisum kita di makhraj ya, dengungkan, tahan gitu. Itu hanya kesempurnaan pahala gitu kan, nilai ya ketaatan kepada Rasulullah kan, karena kan sanad dari Rasulullah gitu kan. Itu aja ya di malam ini ya, mudah-mudahan terus ya kita diberikan kepahaman untuk membaca Al-Quran lebih baik, dan pahala kita lebih baik, dan kehidupan kita lebih baik, dan nanti kita
mendapatkan yang lebih baik. Sama-sama baca istighfar, hamdalah kifaratul majelis. Astagfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.